Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Salsabila dengan NIM 0018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekhalifahan pada dinasti Umayyah. Materi yang pertama yaitu proses pengangkatan dinasti Umayyah atau proses berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Umayyah ini diambil dari nama Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Ia adalah sosok yang terpandang di kalangan kaum Quraisy pada masa Jahiliyah. Ia merupakan kakek dari khalifah pertama Bani Umayyah, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan, yang biasa kita kenal dengan nama Muawiyah. Dinasti Muawiyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Selain menjadi pendiri dari Bani Umayyah, ia juga sekaligus menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah. Muawiyah juga telah memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah dibagi menjadi dua, yakni yang pertama dibentuk sendiri oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus, dan yang kedua di bawah pengurusan seorang gubernur pada masa Khalifah Walid bin Malik yang berpusat di wilayah Andalusia yang sekarang dikenal dengan Spanyol. Kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah setelah berhasil menaklukkan dinasti Umayyah di Damaskus. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah atau awal mula dinasti Umayyah ini sudah ada sejak masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus dan juga kerabat dari Khalifah Utsman menuntut keadilan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Dengan kecerdikannya, ia memanipulasi emosi umat Islam. Muawiyah menolak untuk menghormati Ali dan menempatkannya dalam dilema, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima tanggung jawab atas pembunuhan itu dan kehilangan jabatannya sebagai khalifah. Perselisihan ini kemudian memicu perang antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin, yang akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Setelah Khalifah Ali meninggal, putranya Hasan menggantikannya sementara waktu. Namun Hasan terbukti kurang efektif dalam kepemimpinannya. Sementara Muawiyah semakin menguat. Sebagai hasilnya, Hasan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah yang berhasil menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan politik, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan wafatnya Ali pada tahun 661 Masehi, periode kekhalifahan Republik yang dimulai sejak Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq berakhir. Keempat khalifah pada masa ini dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah yang merupakan keluarga berada, kemudian menunjuk putranya sendiri Yazid sebagai penerusnya, sehingga menciptakan sebuah dinasti baru. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan, dan hal ini tidak pernah benar-benar ditinggalkan setelahnya. Kekhalifahan Umayyah menjadi dinasti pertama dalam sejarah Islam yang menerapkan pewarisan kekuasaan. Materi selanjutnya yaitu model pemerintahan dinasti Umayyah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, model pemerintahan dinasti Umayyah adalah sistem monarki atau dinasti, di mana kepemimpinan berlangsung secara turun-temurun dari keluarga khalifah pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, kepada keluarga lainnya. Sistem pemerintahan ini berubah dari sistem demokratis yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin ke sistem monarki hereditaris. Pada masa dinasti Umayyah, pemerintahan Islam tidak seperti pemerintahan saat ini, di mana pemerintahan Islam tidak bersifat tirani yang mampu menindas rakyat semaunya.
Sistem pemerintahan yang berjalan tersebut diperlukan intelektual yang telah diasah melalui pendidikan. Pada masa dinasti Umayyah, pemerintahan Islam tidak hanya terbatas pada pemerintah secara politik, tetapi juga mencakup pendidikan, hukum, dan kewirausahaan. Di dalam model pemerintahan Khalifah Umayyah ini juga menggunakan berbagai metode pembelajaran, termasuk metode demonstration untuk memperbaiki pendidikan di daerah-daerah. Dalam pemerintahan dinasti Umayyah, pemerintah juga menggunakan akal sebagai alat berpikir untuk merefleksikan realitas dan mencapai kesepakatan. Akal ini berfungsi untuk mengerti dan mengakui Tuhannya, mengatur dan menemukan harmonisasi dalam kehidupan, merenungkan sesuatu, dan menarik pelajaran atau iktibar dari kejadian-kejadian yang dilihat dan dialami. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah ini memiliki kekuatan dan kelemahan, seperti kekuatan dalam pengaturan dan pengelolaan wilayah, serta kelemahan dalam pengelolaan keuangan, dan pemerintahannya tidak terlalu demokratis. Tetapi sebagian besar menilai bahwa pemerintah dinasti Umayyah telah membawa kepada pengembangan dan perkembangan yang signifikan di wilayah Muslim pada saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil khalifah pada masa kekuasaan dinasti Umayyah. Masa kekuasaan dinasti Umayyah ini berjalan hampir selama 1 abad, tepatnya yaitu selama 90 tahun. Dan pada masa itu terdapat 14 orang khalifah yang pernah memimpin. Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Di antara para pemimpin-pemimpin tersebut atau khalifah-khalifah tersebut itu ada yang berjasa di berbagai bidang yang sesuai dengan masa khalifah tersebut, dan sebaliknya ada juga khalifah yang dianggap tidak patut atau lemah. Adapun urutan khalifah pada dinasti Umayyah yang pertama yaitu Muawiyah I bin Abi Sufyan yang menjabat pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan seorang pemimpin yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup, yang dimulai dari masa beliau menjadi seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Romawi. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Pada masa Khalifah Utsman, beliau menjadi Amir Al-Bahr yang memimpin penyerbuan ke kota Konstantinopel meski belum berhasil. Beliau wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit, setelah ia menjadi khalifah kurang lebih selama 19 tahun. Khalifah yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah yang berkuasa pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 679 sampai 683 Masehi. Pada masa pemerintah dinasti Umayyah, pengangkatan Yazid ini ditolak oleh kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Selain itu, Yazid juga menghadapi pemberontakan di Makkah dan Madinah dengan keras. Kaum Ansor di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah, kaum Quraisy mengangkat Abdullah bin Muti', dan penduduk Mekah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin tanpa pengakuan terhadap kepemimpinan Yazid.
Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun. Pada masa pemerintahan Islam tidak banyak berkembang yang disebabkan pemerintah disibukkan dengan pemberontakan dari berbagai pihak. Khalifah yang ketiga Muawiyah II bin Yazid yang berkuasa pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid adalah putra Yazid bin Muawiyah yang sebagai Khalifah Umayyah ketiga dan Khalifah terakhir dari cabang Sufyani. Beliau berkuasa pada masa yang singkat, hanya selama beberapa bulan saja. Muawiyah bin Yazid lebih mengutamakan ibadah ketimbang urusan duniawi. Namun beliau merasa tidak layak menduduki jabatan khilafah dan tidak sanggup menghadapi urusan pemerintahan dan kenegaraan. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Khalifah yang keempat yaitu Marwan I bin Hakam yang berkuasa pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Marwan bin Hakam adalah seorang pemegang stempel khalifah pada masa Utsman bin Affan. Saat masa Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menjadi gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Marwan bin Hakam tidak menjadi khalifah kemudian, tetapi dianggap paling depan dalam mengendalikan kekuasaan dengan pengalaman yang memadai. Marwan bin Hakam mengalami berbagai kesulitan dan berhasil memperluas wilayah ke Mesir, Palestina, Hijaz, dan Irak. Kepemimpinan Marwan bin Hakam hanya berlangsung selama 1 tahun sebelum ia wafat dan menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalnya secara berurutan. Khalifah yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Beliau merupakan kedua orang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah dan disebut-sebut sebagai pendiri kedua bagi kedaulatan Umayyah. Pada masa kepemimpinannya, ia mampu mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah dengan dapat ditundukkan gerakan separatis Abdullah bin Zubair di Hijaz, pemberontakan kaum Syiah dan Khawarij, aksi teror Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi di Kufah, pemberontakan Mus'ab bin Zubair di Irak, dan Romawi yang mengguncangkan sendi-sendi pemerintah Umayyah. Khalifah ke-6 yaitu Al-Walid I bin Abdul Malik yang berkuasa pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Setelah wafatnya Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik mengambil posisi sebagai pemerintah dan masa kekuasaannya merupakan masa kekuasaannya Islam melangkah ke Spanyol di bawah kepemimpinan pasukan Tariq bin Ziyad, dan Afrika Utara dipegang oleh Gubernur Musa bin Nusair. Karena kekayaan melimpah ruah, ia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan dengan sumur-sumur. Ia juga membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga sekarang di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga melakukan penyentuhan kepada para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Ia membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus. Khalifah ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik yang berkuasa pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 714 sampai 717 Masehi. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memimpin. Ia sangat mencintai kehidupan dunia dan kegemarannya bersenang-senang.
Dan karena hal tersebut membuat ia dibenci oleh rakyatnya. Hal ini mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah, begitu pula masyarakat. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Ia berkuasa selama 2 tahun. Khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai khalifah ketiga yang besar dalam dinasti Bani Umayyah. Ia merupakan seorang yang takwa dan bersih serta adil. Ia banyak menghabiskan waktu di Madinah, di kota di mana ia menjadi gubernur pada masa Al-Walid, untuk mendalami ilmu agama Islam, khususnya hadis. Sebelumnya ia merupakan pejabat yang kaya akan ilmu dan harta, namun ketika menjadi khalifah, ia berubah menjadi orang yang zuhud, sederhana, dan bekerja keras dan berjuang tanpa henti sampai akhir hayatnya. Ia bahkan mengembalikan sebagian besar hartanya berupa tanah dan perhiasan istrinya ke Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih selama 2 tahun. Jasadnya kemudian dimakamkan di Dair Simon dekat Hims. Khalifah ke-9 yaitu Yazid II bin Abdul Malik yang berkuasa pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Pada masa kekuasaannya kembali terdapat konflik antara Mudoriyah dan Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid kurang adil dalam memimpin. Yazid lebih menyukai berfoya-foya sehingga ia dianggap tidak serius dalam kepemimpinannya. Khalifah yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik yang berkuasa pada tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Hisham bin Abdul Malik ini adalah saudara dari Yazid. Pada saat ia naik tahta, terdapat perselisihan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Pemerintahannya yang lunak dan jujur, banyak jasanya dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran, tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Hal ini yang membuat semakin memperlicin kemerosotan dinasti Umayyah. Hisham adalah seorang penyokong kesenian dan sastra yang tekun. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan membuat ia meletakkan perhatian besar kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah ke-11 yaitu Al-Walid II bin Yazid II yang berkuasa pada tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 742 sampai 743 Masehi. Walid merupakan seorang penulis Arab. Walid oleh para penulis Arab dilukiskan sebagai orang yang tidak bermoral, pemabuk, dan pelanggar. Pada awalnya beliau menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada fakir miskin dan orang-orang lemah, namun semua itu digugurkan dengan sifatnya yang pendendam serta jahat kepada sanak saudaranya. Sikapnya ini semakin mempertajam kemerosotan Bani Umayyah. Khalifah ke-12 yaitu Yazid bin Walid bin Malik yang berkuasa pada tahun 126 Hijriah atau 743 Masehi. Yazid bin Walid bin Malik ini lebih dikenal sebagai Yazid III, adalah khalifah Bani Umayyah yang hanya menjabat selama 6 bulan sebelum meninggal. Ia adalah anak kedua dari Yazid bin Abdul Malik yang sebelumnya menjabat sebagai khalifah. Yazid III dibaiat sebagai khalifah pada usia 46 tahun dan dikenal dengan nama An-Nakis.
yang berarti sang pengurang, karena kebijakan pengurangan bantuan sosial yang dia lakukan. Yazid bin Walid adalah anak kandung Walid bin Abdul Malik yang sebelumnya menjabat sebagai khalifah, dan ayahnya adalah Yazid bin Abdul Malik. Khalifah ke-13 yaitu Ibrahim bin Al-Walid II yang menjabat pada tahun 126 sampai 127 Hijriyah atau 743 sampai 744 Masehi. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik adalah khalifah ke-13 dari Daulah Bani Umayyah yang memiliki pusat pemerintahan di Damaskus. Ibrahim bin Walid dikenal dengan nama An-Nakis, sang pengurang, karena kebijakan pengurangan bantuan yang dia lakukan. Ia dibaiat sebagai khalifah pada usia 46 tahun. Khalifah ke-14 atau khalifah terakhir yaitu Marwan II bin Muhammad yang menjabat pada tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Marwan bin Muhammad yang juga dikenal sebagai Marwan II adalah khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Lahir pada 690 Masehi, dia merupakan anak dari Muhammad bin Marwan dan ibu yang disebutkan sebagai ibu yang non-Arab yang berasal dari Suriah. Marwan II berkuasa sebagai khalifah dari 744 hingga 750. Pada awalnya Marwan II menjabat sebagai gubernur di Armenia dan kemudian menghadapi tantangan seperti pemberontakan anti Umayyah di Iran dan Irak. Dia juga pernah menjabat sebagai gubernur di Mesopotamia Utara dan hidup di kota Qais-dominated city of Harrah. Marwan II adalah khalifah terakhir dari dinasti Umayyah yang dihapus oleh Abbasid Revolution. Dia menjabat sebagai khalifah sejak tahun 744 Masehi. Marwan II menjabat sebagai khalifah hingga 750 ketika dia ditangkap dan dibunuh oleh Abul Abbas As-Soffa. Materi selanjutnya yaitu dinamika politik pada dinasti Umayyah. Muawiyah yang merupakan pemimpin dinasti Umayyah mengawali politik dalam sejarah umat Islam hingga kekuasaan dapat diwariskan dari bapak ke anak. Pada masa ini disusun tata pemerintahan yang baru dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Dinasti Umayyah telah mengalami berbagai dinamika atau pasang surut selama rentang masa 90 tahun kekuasaannya. Dari 14 khalifah yang pernah berkuasa, terdapat 5 khalifah yang mampu mengadakan banyak perubahan ke arah kemajuan sehingga dijuluki sebagai khalifah besar. Mereka adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Dinasti Umayyah ini menonjol dalam 3 hal, yakni sistem politik monarkinya, dominasi bangsa Arab, dan pengembangan infrastruktur negara. Namun terjadi 2 hal yang kemudian meruntuhkan kekuasaan Umayyah, yaitu pembusukan sistem kesukuan Arab yang berhenti di atas kekuatan militer mereka dan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang muncul dari kesalahannya mengelola Persia. Pada akhirnya dinasti Abbasiyah mampu membangun pemerintahan dan sistem sosial politik yang lebih beragam. Untuk materi selanjutnya yaitu dinamika intelektual pada masa dinasti Umayyah. Pendidikan pada masa dinasti Umayyah sebenarnya masih kurang begitu diperhatikan, sehingga sistemnya berjalan secara alami begitu saja. Walaupun sistem pendidikan pada masa dinasti Umayyah masih seperti
sistem pendidikan pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan telah berkembang, sehingga pada masa dinasti Umayyah, peradaban Islam telah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yakni sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian Asia, yang telah dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Terdapat corak-corak pendidikan pada dinasti Umayyah, yaitu yang pertama bersifat Arab dan Islam tulen, yang kedua yaitu menempatkan pendidikan dan penempatan birokrasi lainnya yang sebagian ditempati oleh orang-orang non-muslim dan non-Arab. Yang ketiga, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Hal ini berawal dari pandangan mereka bahwa Islam adalah agama negara sekaligus sebagai budaya. Maka wajar dalam periode ini banyak melakukan penaklukan wilayah-wilayah dalam rangka menyiarkan dan memperkokoh agama Islam. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Para ulama berhasil mengutus 10 orang ahli fikih ke Afrika Utara untuk mengajarkan anak-anak di sana. 4. Prioritas pada ilmu nakliyah dan bahasa. Pendidikan Islam pada periode ini berpusat pada ilmu-ilmu nakliyah seperti baca tulis Al-Quran, pemahaman fikih, dan tasyrik. Kemudian dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu bahasa seperti nahwu, sastra. Meskipun pada gilirannya terdapat juga penekanan pada ilmu-ilmu akliyah. Hal ini terbukti dengan munculnya aliran-aliran teologis dan filsafat pada masa ini. Yang kelima, menunjukkan bahan tertulis pada bahasa tertulis sebagai bahan media komunikasi. Pada masa Umayyah, tugas menulis ini semakin banyak, seperti membagi penulis dalam bidang pemerintahan, seperti penulis surat-surat, harta-harta, dan pada bidang pemerintahan lainnya, termasuk penulis dalam kalangan intelektual seperti penerjemah. Hal ini dibuktikan dengan membuka jalan pengajaran bahasa asing. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi dan belum memiliki standar umum. Kajian pendidikan pada masa itu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, dan beberapa kota lainnya seperti Bashrah, Kufah, Irak, Damsyik, dan Palestina, Syam, Fustat, Mesir. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, ilmu pasti, sastra, seni bangunan, seni rupa, maupun seni suara. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan keluarga Bani Umayyah digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat mengatakan karena latar belakang dan kepentingan politik etnis, konflik dengan pemerintahan Presiden Yazid bin Abdul Malik cenderung boros dan kurang memperhatikan kehidupan masyarakat. Kerusuhan tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Selama periode ini muncul kekuatan-kekuatan baru yang nantinya akan menimbulkan tantangan serius bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan tersebut berasal dari suku Bani Hashim yang didukung oleh kelompok Mawali. Runtuhnya dinasti Umayyah ditandai dengan kekalahan Marwan bin Muhammad dalam pertempuran Zabhul melawan pasukan Abu Muslim al-Khurasani pada tahun 748 Masehi
yang ditandai dengan terjadinya pembersihan etnis terhadap masyarakat dinasti Bani Umayyah. Selain itu, pasukan Marwan bin Muhammad yang ditangkap juga tewas, sedangkan mereka yang selamat terus dianiaya dan kemudian dibunuh. Bahkan Marwan bin Muhammad yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Abu Muslim al-Khurasani. Konflik dan pembunuhan tersebut menimbulkan gejolak sosial dan politik, menjadikan negara berbahaya dan masyarakat yang merasa terpinggirkan bersatu dengan kelompok Abu Muslim al-Khurasani dan Abul Abbas. Peristiwa tersebut yang menimbulkan kejayaan Bani Umayyah berakhir ketika masyarakat bersatu untuk mengalahkan kekuasaan Bani Umayyah, dan Bani Umayyah pun jatuh ke dalam kehancuran sekitar tahun 750 Masehi. Selain itu, dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran akibat melemahnya sistem politik dan kekuasaannya akibat banyaknya permasalahan yang dihadapi para penguasanya, termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain.